Hari ini gue kedatangan orang. Ya orang ya masa bukan orang. Yang dia itu spesial ya. Spesial di Akademi Marketer. Jadi ceritanya dia itu basisnya dulu bukan datang dari desa juga ya. Lu pernah di kota kan sebenarnya? Pernah. Terus habis itu pulang ke desa, habis itu bingung mau ngapain. Bener banget. Dan akhirnya sekarang dia bisa hidup, bisa dibilang escape the rat race. Ya. Tapi memang masih belum kaya-kaya banget. Ya, tapi at least lu udah gak 9 to 5 ya? Aduh, gue udah bisa beli makanan apa aja lah gitu. Udah gak lihat harga lah intinya. Oke, kenalin dulu. Ini adalah Nehru Priambodo. Halo guys. Priambodo atau Priambodo? Priambodo. Priambodo. Iya. Tapi aslinya dia gak bodoh. Ya? Itu dia. Ya, itu nama orang Jawa memang. Benar. Wong Jowo ya? Oh yo. Wah, Jawa di Mas? Jawa Blitar mas. Blitar. Blitar. Ini buat teman-teman yang ada di Blitar ya, kalian bisa kontak ke dia kalau mau belajar tentang digital marketing, ngiklan, dropship segala macam ya. Oke. Oke, kenapa gue undang Nehru ini ke sini? Karena dia salah satu followers zaman gue masih bisnis dengan iklan. Bener banget. Yang ngeyel banget pengen belajar. Dan gue waktu itu nggak tahu backgroundnya dia apa. Tapi sekarang gue salutnya dia sudah bisa dapetin income tanpa harus kerja lagi ikut orang. Ya bener banget. Gitu ya? Ya jadi dulu tuh gue 9 to 5 gitu. Adalah aku kerja di startup education terbesar lah di Indonesia. Adalah. Oke, I see. Intinya. Terus, lu kerja di startup education terbesar di Indonesia. Dan sekarang lu juga join nama gue ngajar di Akademi Marketer kan as a mentor. Startup lagi dong. Trauma gak lu? Enggak mas. Kalau di sana waduh kerjanya Oke. Nah terus kenapa keluar? Nah ini kisah sedih gue sih sebenarnya mas. Jadi gue kena layoff intinya pas COVID itu. PHK. Nah. Sama gue. Oke terus. Ya itu. Terus abis itu gue jadi kena layoff gimana nih hidup. Terus abis itu belajar tuh jualan online. Nyari tuh gimana segala macam. Wah ini beli kelas mas. Beli kelas. Terus beli lihat video-video YouTube semuanya. Anjir ini kulitnya doang. Terus sampai ketemu akun bisnis dengan iklan apa nih gitu. Itu sih. Terus lu iseng-iseng nanya gitu. Iya gue pikir gak dibalas kan. Terus centing gitu. Terus langsung gue lihat. Langsung dikasih tuh stepnya. Oh lu salah. Yang bener tuh gini. Terus aku kayak oh iya kah. Ternyata pas gue lakuin ternyata works gitu. Oke. Ini menarik nih. Jadi lu usia berapa sekarang kalau boleh tahu Ner? 27. Udah nikah belum? Belum mas. Di bawah 30 ya? Iya benar. Oke. Apa keresahan lu di PHK berarti di tahun berapa sorry? 2022 lah intinya. Dulu di usia 25? Ya intinya segituan lah. Apa keresahan lu waktu itu ketika lu di usia 25 dan lu kena PHK? Gimana ya mas ya? Gue kan juga anak terakhir ya. Jadi gue punya kakak cewek. Terus gue anak kedua. Nah bokap gue sama nyokap gue kan udah tua juga kan. Gue kan kayak ya udah pengen membantu lah ya, membahagiakan lah. Terus ya gue cobalah cari gimana kerja yang enak, yang gak 9 to 5, yang bisa di rumah ya kan. Terus kemudian yang bisa nyantai, bisa pegang HP doang, terus dapat duit. Nah kan enak kan. Nah emang lu pegang HP doang kan bukan laptop? Ada. Kalau pas balesin pakai WA doang mas. Oke. Di tongkrongan tuh ya udah kayak pegang HP, masuk chat, closing. Aduh, gampang banget ini hidup. Gak kayak kemarin, ngedit video kan mas, sehari 7, 8, durasinya tahu nggak berapa? 20 menit, 8 menit. Aduh itu capek banget mas, sumpah mas. Belum lagi kalau nanti jam 5 sudah dikirim ya. Nah itu gue harus, gue harus bilang noted pak, noted. Nah gitu mas kira-kira. Oke. Nah lu berarti anak terakhir. Dan satu-satunya anak laki-laki. Benar. Wow. Itu sih. Berarti harapan dari orang tua besar sekali dong. Itu. Nah kira-kira waktu lu balik dari kota besar, lu kan di Jakarta ya cerita sama gue ya. Oke. Di Jakarta kena layoff dan lu harus pulang ke desa itu reaksi dari keluarga gimana? Pertama sih kaget ya. Oke. Kaget banget. Yo anakku sing tak sayangi kok sampai kena layoff kah piye to iki. Dilus gini mas, dilus gini. Ya kan, gue kan itu kan manja kan gue sebenarnya. Terus udah di situ tuh, udah habis itu semua udah udah tahu kan. Terus
ya wes kene le kerja di pabrik susu Greenfield ae apa gitu. Ini boleh sebut ini gak sih Mas? Boleh. Oh di Blitar ada Greenfield ya? Ada. Terus abis itu barulah gue cari cara Mas gimana. Anjir nih gue udah punya skill nih gitu, digital kali. Terus gue punya skill editing juga. Masa gue gak bisa sih, orang lain aja bisa, masa gue enggak sih. Gue pikirnya gitu Mas. Akhirnya gue cari cara tuh, gimana caranya nih. Terus gue telusuri terus, ketemulah akun lo gitu. Oke, I see. Terus kan bisa dibilang pekerjaan lo yang sebelumnya itu tidak ada hubungannya dengan apa yang lo lakukan sekarang. Oke. Terus perjalanannya lu bisa dibilang di level sekarang tuh susah gak sih? Wah susah Mas, gue pernah rugi hampir 15 JT Mas. Udah pokoknya lebih dari itu pernah juga Mas. Gue jualan udah pokoknya semua asal proses lah. Pokoknya ini beli ya ternyata dari Papua dari ini. Itu bener-bener RTS Mas, bener ngerasain RTS tuh. RTS tuh return to seller guys. Gitu. Seller, yeah. Nah abis itu gue udah ngerasain terus gue belajar lagi sama lo kan. Gue mas ini gimana. Pokoknya gue member paling cerewet lah bisa dibilang. Gue gangguin lo terus lah pokoknya. Ya kan udah terus gue belajar. Kemudian gue jadi gini Mas, cara belajar terbaik adalah pada saat lo udah. Maksudnya lo bisa nerangin ke orang tuh berarti lo ngerti. Okay. Gitu. Kalau lo belum bisa nerangin ke orang atau belum bisa bilang oh gini doang toh gitu, itu lo belum ngerti gitu. Nah itu dari situ gue belajar terus, evaluasi belajar, gue lihat modul, gue nggak skip pokoknya intinya gue pelan-pelan nggak apa-apa yang pasti. Abis itu evaluasi terus abis itu ya gue jadi yang sekarang gitu. Gue jadi mentor di AMA, kemudian ngajarin orang banyak yang terbantu itu apa Mas ya? Seneng yang sesuatu gitu Mas, bukan sesuatu gitu. Itu dia. Ai. Oke. Ya gitu sih Mas. Lu expect gak kalau tiba-tiba hidup lu tuh sekarang ada di jalan ini? Enggak Mas, gue mikir waktu itu anjir cari duit tuh susah. Terus habis itu temen gue Mas ini di Oren dan di pokoknya ada di Marketplace. Di startup semuanya tuh kena Mas, satu divisi tuh. Layoff. Iya, kena. Yang baru-baru kemarin beritanya. Wah, bener-bener. Iya itu kena semua Mas dan mereka kayak milih kayak ya udahlah gitu, cari lagi lah gimana buat nyambung hidup gitu Mas. Dan gue lihat kabar layoff, ya udah gue kan udah di ini gitu, gue enak gitu sekarang. Gue udah tanpa stok barang, gue udah bisa nge-es kayak gimana. Ya seperti itulah Mas, intinya perjalanan gue enak banget sih Mas. Ya gak enak-enak banget ya, tapi endingnya nih hasilnya gue tahu gitu cara. Sebenarnya dunia bekerja itu, sistem bekerja itu seperti apa gitu. Oke, wise banget lu ternyata ya. Itu dia, kelas. Nih gue boleh bahas tentang income dikit gak? Tapi gak usah di-spill. Oke. Kira-kira income lu sekarang sebanyak pada waktu dulu lu kerja gak? Sehari tuh kayak UMR gue sebulan lah. Ya itulah teman-teman bisa cari lah. UMR Jakarta ya. Bre lu bertiga ntar minta makan malam sama dia ya. UMR sehari katanya. Nah itu. Gila lu. Gitu sih Mas. Nah oke, income lu klaim lebih gede daripada yang di dulu lah ya. Benar banget. Sekarang gue bahas dari segi waktu. Oke. Dari waktu gimana? Sekarang sih lebih fleksibel ya Mas ya. Maksudnya kerjaan gue kan ke kafe mulu kan, ke warung kerja gitu. Dari internet ya? Iya. Karena di rumah lu busuk ya. Benar. Itu benar connect gak connect. Waduh emosi lah. Gue kalau misal kerja cari tempat di luar lah. Dan itu bisa ditinggal-tinggal Mas gitu. Kayak lagi ngobrol sama temen gue, terus ada pesanan masuk, tinggal proses aja gitu. Itu benar-benar gue pakai template Mas. Gue pakai yang benar-benar shortcut. Gue nggak ngetik sama sekali tuh. Quick reply. Iya. Oke. Gue bener-bener kayak gini. Oh udah. Ntar malam mau tidur masukin orderan dulu. Input orderan tuh iya, satu. Benar. I see. Sebenarnya ada ini sih Mas. Ada optimisasi sih. Cuman ya gue nggak pakai lah. Intinya gue lebih suka yang manual gitu lah. Berarti lu masih pakai manual ya? Iya benar. Oke. Lu berarti kan layoff-nya 2022 di 2022 ya, di usia 25. Lu ketemu sama gua itu kenal sama gua di 2024 ya. Iya benar. Itu usia udah di 20 berapa tuh 2024? Tahun kemarin, 26 Oh 26 ya. Untuk orang-orang di luar sana nih buat yang nonton. Usia 26 baru belajar digital marketing, telat gak?
Enggak mas, enggak. Karena gini, gue cerita dikit kali ya. Boleh. Gue ada temen gue lah yang juga belajar juga gitu. Dan gue juga punya murid ibu-ibu gitu. Nah itu gampang mas. Pokoknya dia intinya kalau diajarin tuh jangan ngeyel gitu. Diajarin jangan ngeyel. Jangan ngeyel kata-kata gitu. gue ke lu sih. Nah itu sih, pokoknya yang pertama diajarin jangan ngeyel. Terus ya ibu-ibu tuh juga kayak, kan dia punya ini kan mas, kayak usaha buah gitu. Asik. Buah dan yang lain UMKM yang ada di Blitar lah intinya. Okay. Nah gue bantuin, gue mulai bikin kontennya, gimana sih cara bikin kontennya oke. Terus gimana sih, wah mas saya masih pakai Buspos, ya pantas boncos mas. Karena lebih mahal. Nah kita ngiklan lewat FB Ads gitu, Ads Manager. Nah itu lebih optimize lah gitu, lebih oke lah gitu. Gitu sih. Oke. Nah, boleh spill tipis nggak? Kira-kira omset lu paling gede 1 bulan? Ya yang gua bantu juga itu bisa nyampe berapa? Oke. Ini nggak apa-apa nih di sini. Nggak apa-apa. Yang produknya lampu ada kipasnya itu lah. Oke. Di bawah 500 juta sih. Di atas 50? Itu masih terus. Masih kecil banget. 50. Jangan sebut, ntar tiba-tiba ada orang pajak. Oh cairnya enggak? Bang, cairnya ke CV jadi aman. Aduh. Takut. Saya sudah lapor. Oke. Happy gak lo dengan hidup lo sekarang? Happy mas, karena gue gue kan orang yang suka bertemu dengan orang baru ya. Kayak nambah temen gitu. Kadang-kadang wanita baru juga ya? Itu. Terus gue suka bergaul lah intinya. Terus gue ayo kesini. Gimana? Tenang. Gue gak sesantai itu sih dulu. Dulu gue harus gimana nih? Tinggal berapa nih gitu. Sekarang tuh ya udah kiri saja. Udah sih. Gue gak khawatir lagi. Maksudnya bukan gue kenapa ya. Maksudnya ya gue gak khawatir lagi mau beli apa itu. Ya udah beli aja mas gitu. Lu orangnya boros gak sih? Lumayan mas. Enggak, borosnya itu maksudnya lebih boros ke kayak lifestyle yang sering nongkrong di kafe, atau lu suka beli barang-barang yang mewah nggak jelas, let's say jam tangan atau mobil yang nggak jelas kayak gua. Gue lebih suka ini sih, nongkrong ngabisinnya itu ke kafe lah intinya, nongkrong lah. Dan lu tinggal di desa? Iya. Ya di kota Blitar ya, cuman namanya desanya adalah desa Gapran. Itu masuk di desa lah ibaratnya. Bener. Dengan penghasilan lu segitu tuh tergolong tinggi atau gimana di sana? Itu bisa buat makan 1 tahun lah mas. Makan setahun bre? Makan 1 tahun MCD lah, bisa lah. Ada McD emang? Nggak ada. Kalau ke McD kita ke Kediri dulu mas, Jawa Timur juga. Iya. Kan dekat ke Kediri sama Malang kan. Benar. Tapi KFC masih ada mas, sama mallnya namanya Blitos. Nah itu. Blitar Town Square. Itu dia. Blitos. Blitos. Nah itu makanya ya udahlah kalau misal mau belanja-belanja atau beli-beli, paling gua kayaknya semakin tambah umur tuh semakin kayak mas ya, minimalis gitu. Ya udah beli yang barang yang butuh aja gitu mas. Menarik nih. Di usia Nero sekarang yang 27 ya. Oke. Di bawah 30. Di level yang sekarang masih ada keresahan dari Nero nggak? Kalau keresahan sih. Selain belum menikah. Oke, kalau keresahan sih kayaknya kesehatan ya mas ya. Anjir, pola hidup gue sering begadang mas. Soalnya gue, ya itu mas, gue kerja tuh nggak suka siang atau, jadi gue ada project segala macem, gue ngerjainnya malam gitu. Itu takut sih gue kayak kena penyakit atau takut apa. Mati. Iya benar. Sholat anjing. Nah itu. Masih belum sadar sih. Tapi ya ini pelan-pelan belajar lah gitu. Kemarin gue datang ke situ udah 2 kali gitu. 2 doang, abis itu gak sholat. Jumatan gak dia Jok? Nah, gue jagain kantor mas. Woi kantor ini aman. Siap. Jadi sebenarnya pertimbangan gue kenapa Nero ini jadi mentor N di Akademi Marketer adalah satu, lu gue anggap orang yang cepet banget nangkep gitu loh. Meskipun ngeyelan. Itu. Ya ngeyelan. Cuman cepet banget nangkapnya. Gue ngajarin caranya seperti ini, stepnya seperti ini. Diikutin, diterapin, dan yang paling penting itu dieksekusi dengan bagus. Oke, jadi ini gue mau cerita sedikit ya. Jadi gue punya prinsip kerja lah bisa dibilang ya. Prinsip kerja tuh gak suka nunda mas. Karena
di kerjaan gue sebelumnya itu kalau nunda tuh bakal di ayam-ayamin. Ikutin. Iya, di ayam-ayamin lah intinya. Ayam. Iya, ayam gitu. Nah itu misalnya gue kerja, ya udah gue nggak suka nunda, udah langsung dapat ide langsung dieksekusi karena ya kesempatan opportunity-nya cuman itu aja mas gitu. Pada saat itu keluar ide langsung eksekusi dan pecah telur gitu. Pecah telur gitu. Enak sih sebenarnya. Sekarang gue bahas, lu pernah rugi paling gede di jualan online itu berapa? Kalau orang kan bahasnya mungkin ya omset. Nah gue bahas ruginya nih. Oke, ini gue bilang dari kumpulan bulan aja mas ya, dari estimasi dari Januari sampai Desember gitu ya, 1 tahun lah ya. Ya. Di bawah 50 lah intinya. Juta. Iya, di bawah 50. Dan itu di atas 20? Iya, di atas 20. Itu kesalahan gue sih. Mungkin ya buat teman-teman yang di sana ya memang learning by doing gitu. Oke. Nah, emang harus pengalaman, Mas. Kalau belum ini gimana sih rasanya jatuh di kali gitu. Ya udah jatuh aja dulu. Oke, sekarang pertanyaan yang paling penting. Rugi lo yang di atas 20 juta di bawah 50 juta tadi balik enggak? Wah, itu udah berkali-kali lipat, Mas. Itu kayak leverage itu, kayak udah langsung leverage. Itu dia. Bitcoin kali leverage kali 50. Itu. Gue bakal ke situ sih mas. Cuman gue pelan-pelan ngumpulin modal juga gue masukin, gue belajar nabung lah intinya investasi lah. Kata lo kan juga penting kan, lumayan penting kan. Nah mungkin gue kayak bisa dibilang kedepannya mungkin ada kali ya di Amak buat bahas finansial gitu ya. Ya gak sih? Oh gue nanti masukin ya. Itu. Karena ini dari cerita gue ya mas ya, maksudnya dari pengalaman gue di Discord yang ngajarin semuanya tuh, aduh mas gue pakai uang sehari-hari mas, jadi sekarang gue nggak bisa. Nah itu mas, tuh banyak banget tuh. Lu jualan masih masuk ke rekening pribadi? Iya masih sih mas. Masih mas. Soalnya waktu itu bareng gue yang gede banget masuk ke CV kan? Masuk ke CV ya. Nah. Kalau jual pribadi ya masuk ke rekening pribadi sih. Masuk pribadi. Oke, masuk ke pribadi. Nah, sering kecampur nggak duit pribadi sama duit jualan tuh? Nah itu kesalahan gua sih mas. Itu ya sering gitu. Cuman dikit-dikit nih gua mau buat rekening lagi, mau dikelompokin gitu bisa mas. Gitu. Iya, karena gue sadar ketika kita kan iklan juga butuh biaya iklan ya mas ya. Ya jujur aja ya. Dan biayanya juga nggak yang mahal-mahal banget yang sehari sejuta kayak brand-brand luar sana lah. Intinya gue sehari mas cuma 50.000 doang mas. Cuman gue kayak dari 50.000 jadinya jadi 1 juta, jadi 8 juta. Omset ya? Ya itu belum dipotong sama biaya-biaya itulah intinya. PS gitu-gitu. Ya. Masih bisa hidup? Masih banget. Jadi gue mau tanya pertanyaan penting sebenarnya. Lu kan dropship ya? Ya. Sampai sekarang dropship itu masih relevan gak sih? Wah ini yang bilang dropship gak relevan nih main lu kurang jauh sih. Ya karena kan by data juga sistem dropship ini kan udah dari lama banyak ya. Ada dropship di lokal, di marketplace, dari gudang online. Ada yang dropship ke Shopify, ke market US juga. Ada dropship pakai Amazon gitu-gitu kan. Nah lu banyak kan yang lokal ya? Lokal, gue bener-bener lokal, cari barangnya di marketplace, di TikTok. Ini boleh sebut merek gak sih? Boleh aman. Nah itu daripada lo scroll cuman beli checkout jadi penonton, mending lu manfaatin ini gitu. Jadi itu sih. Masih relevan? Masih sangat relevan dan potensi cuannya masih oke. Nih kelihatan kan dari raut muka gue kalau oke. Gue nemu di mana ya anak gini? Di marketplace. Aman. Oke, berarti masih relevan. Ada tips gak buat teman-teman di luar sana mungkin yang mereka yang lagi nonton, buat mereka mulai? Tips ya, just do it aja sih mas, itu satu. Beli Nike dong. intinya ini buat tips buat teman-teman yang mau jualan ya udah lakuin aja. Jadi kalau misal teman-teman, aduh gimana sih cara ngiklan segala macam. Sebenarnya teman-teman bisa belajar di banyak tempat gitu. Teman-teman mau action apa enggak gitu. Mau terjun apa enggak gitu. Kalau kebanyakan mikir aduh gimana ya barangnya, risetnya gimana ya, ini winningnya, enggak. Jadi langsung nyemplung aja biar lu tahu gitu rasanya ngiklan tuh gimana, jualan online tuh gimana, teknik closing tuh gimana, ditolak pembeli tuh gimana, di PHP
cuman nanya harga doors dia kabur kan, kebanyakan orang kayak gitu kan Mas. Nah sama satu lagi saran gue join Akademi Marketer sih. Karena apa ya? Ada lu di situ. Iya itu pertama. Yang kedua tuh udah lu kalau di sini lu enak anjing, kayak apa ya? Tiap hari tuh dimentorin gitu. Kapan di mana Mas ada? Kalau gue jujur aja gue belum nemu ya sampai sekarang ya. Ada di sekolah gue dulu yang mahal 16 juta. Siap. Ya gitu sih Mas, harapan gue kalau misal teman-teman masih umur 20-an ya Mas ya. Masih 20, 21, 25 lah intinya. Nah jangan pakai investasi, tapi investasi ke leher ke atas. Skill dulu. Ya intinya kalau mau investasi lu harus punya source income yang oke lah gitu. Ya bukan dari satu aja ya Mas ya. Maksudnya dari sana dari sini gitu. Ibaratnya lu punya uang cuma 10 juta ya jangan 10 juta dimasukin semua. Iya, benar. Itu kan. Benar. Oke. Nah, apakah harus ke Akademi Marketer untuk belajar? Ini sebenarnya terserah teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman emang beneran serius nih, beneran mau dibimbing nih, beneran mau di apa ya? Istilahnya udah lu nurut aja sama gua gitu. Nanti lu pasti dapat kok, pasti pecah telur, dan teman-teman udah lihat di testimoninya Akademi Marketer udah banyak Mas gitu. Yang di Discord ya. Bener. Ibu-ibu, dari ibu-ibu, dokter tuh. Banyak Mas. Iya. Ya kan? Ya. Nah itu sih Mas. Teman kita juga Parno. Itu. Udah bisa bikin brand semprotan kucing sendiri. Itu benar-benar kayak harus konsultasi, harus keren sih itu. Daripada scroll-scroll TikTok ataupun Instagram berjam-jam dan gak dapetin apa-apa. Benar.